Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinsya Lamatu dengan NIM 21303031, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proposal saya dengan judul Pengaruh Efektivitas Mengajar Guru dan Lingkungan Sekolah terhadap Minat Belajar Siswa. Proses pembelajaran sering terjadi pada saat ini. Masih ada yang kurang efektif bagi siswa, ini diakibatkan oleh cara mengajar guru yang masih belum menguasai materi pelajaran dan kurang dalam mengaplikasikan keterampilan-keterampilan mengajar guru. Dalam proses kegiatan mengajar, tentunya terjadi dalam satu lingkungan seperti di lingkungan sekolah, di mana masih ada lingkungan sekolah yang membuat siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Dan hasil survei di SMK Negeri 1 Bitung sebagai lokasi penelitian selama proses belajar mengajar pada beberapa mata pelajaran menunjukkan beberapa permasalahan terhadap minat belajar siswa. Rumusan masalah. Pertama, apakah efektivitas mengajar guru berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Bitung? Kedua, apakah lingkungan sekolah berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Bitung? Dan ketiga, apakah ada pengaruh efektivitas mengajar guru dan lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Bitung. Tujuan masalah penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh antara aktivitas mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa. Dan ketiga, untuk menganalisis pengaruh efektivitas mengajar guru dan lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan dalam pembelajaran pada layanan peningkatan minat belajar siswa. Diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah SMK Negeri 1 Bitung, khususnya guru kelas 10 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis, untuk meningkatkan cara mengajar guru yang lebih efektif agar tercapainya minat belajar siswa yang lebih baik. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Pertama, pengertian minat belajar. Menurut Slameto dalam Indra Sakti, Yuniar Mega Puspasari dan Eko Risdianto menjelaskan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau efektivitas tanpa ada yang menyuruh. Menurut Winkel dalam Indra Sakti, Yuniar Mega Puspasari dan Eko Risdianto menyatakan bahwa belajar adalah suatu efektivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan sekolah yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Unsur-unsur minat ada 3, yaitu perhatian, dan perasaan, dan motif. Ketiga, pengertian efektivitas mengajar. Efektivitas mengajar merupakan suatu tujuan yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pengajaran menurut Jumanta Hamdayama. Dan ketiga, pengertian lingkungan belajar. Lingkungan sekolah adalah satu ruang di dalamnya terdapat berbagai benda hidup dan benda mati, di mana saling
dipengaruhi seperti guru, siswa, gedung sekolah, prasarana dan sarana yang menunjang pendidikan. Kita masuk ke kerangka berpikir. Di sini terdapat efektivitas mengajar berpengaruh kepada minat belajar dan lingkungan sekolah berpengaruh ke minat belajar. Hipotesis penelitian. Pertama, terdapat pengaruh efektivitas mengajar guru terhadap minat belajar siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Bitung. Kedua, terdapat pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Bitung. Dan ketiga, terdapat pengaruh efektivitas mengajar guru dan lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Bitung. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono, dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi dapat yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Itu menurut Sugiono. Populasi penelitian. Populasi menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti atau dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin. Itulah hasil presentasi proposal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.